PSSI konfirmasi soal kabar Milan Jonathan yang bakal segera proses WNI. Tom Haye tampil gemilang di Almere City berhasil cetak asis berkelas. Eliano Renders diam-diam jadi agen pemain keturunan, Tristan Kocher beri sinyal gabung. Coach Justin tiba-tiba kritik Miss Hilgers, fans Garuda langsung heboh. Ole Romeni rayu Jadon Osterwolde gabung skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Almere City berhasil membawa pulang poin penuh usai mengalahkan Willem II dengan skor meyakinkan 2-0. Bermain di kandang lawan, Almere City tampil solid dan efisien. Dengan Tom Haye menjadi salah satu aktor penting lewat satu asis yang dikonversi menjadi gol oleh Marvin Martins. Almere membuka keunggulan lebih dulu lewat Charles Anderson pada menit ke-12. Gol cepat itu langsung membuat tuan rumah berada dalam tekanan. Situasi makin sulit bagi Willem II setelah Josef Schella menerima kartu merah pada menit ke-39. Unggul jumlah pemain membuat Almere City semakin leluasa mengontrol jalannya pertandingan. Hasilnya pada menit ke-49, Marvin Martin menggandakan keunggulan tim tamu yang menyambut umpan matang dari Tom Haye. Almere City sebenarnya menggandakan keunggulan dari dua peluang penalti masing-masing menit ke-70 dan juga 88. Namun dua keputusan tersebut dibatalkan setelah tinjauan ulang. Laga ini juga berlangsung panas dengan total 1 kartu merah dan 4 kartu kuning dikeluarkan wasit. Meski begitu, Almere tetap tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Kendati berhasil menang, tetapi hasil itu belum bisa mengangkat Almere City dari dasar klasemen Eredivisie. Coach Justin secara mengejutkan menanggapi kabar cedera Miss Hilgers usai menghadapi Australia, yang membuatnya absen di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Absennya Miss Hilgers dalam pertandingan ini semakin memunculkan tanda tanya. Back FC20 itu sebelumnya mengalami cedera saat melawan Australia. Tetapi setelah kemenangan melawan Bahrain, perannya di timnas Indonesia mulai dipertanyakan. Apalagi duet Idzes dan juga Ridho semakin terlihat padu, membuat publik bertanya-tanya apakah Hilgers masih punya tempat di skuad utama. Setelah laga, Coach Justin pun angkat bicara soal situasi tersebut. Pengamat sepak bola Indonesia itu mengaku keheranan dengan kondisi Miss Hilgers di timnas Indonesia. Aku benar-benar tidak tahu, ada apa dengan Miss Hilgers di timnas Indonesia, ucap Coach Justin. Dalam kesempatan tersebut, ia juga secara belak-belakan menyebut bahwa Idzes jauh lebih cocok bermain dengan Ridho dibandingkan dengan Miss Hilgers. Ia menilai bahwa secara individu Hilgers memang unggul karena bermain di Eredivisie bersama dengan FC20. Namun dari segi kecocokan di lapangan, Ridho justru lebih nyetel dengan Idzes dan juga Habner. Selain soal kecocokan di lapangan, Coach Justin juga menyoroti faktor mentalitas dan juga ego sebagai salah satu penghalang bagi Miss Hilgers untuk tampil optimal di timnas Indonesia. Mungkin ego, Hilgers itu digosipin akan ke klub besar. Mungkin dia merasa dirinya lebih, mungkin ya mungkin, kata Coach Justin. Ia membandingkan situasi ini dengan Idzes yang dikabarkan dilirik oleh klub besar seperti Juventus. Namun Idzes tetap bisa menjaga sikap dan menyesuaikan diri dengan permainan tim. Ketidakhadiran Hilgers di laga kontra Bahrain justru membuat trio Idzes, Justin Habner dan juga Rizky Ridho tampil menonjol. Ketiganya sukses menjaga pertahanan tetap solid dan memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya merespon kabar Milan Jonathan akan proses WNI. Ya, Milan Jonathan adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu, ketika ia diketahui punya keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih ataupun tidak karena itu akan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir.
Yang pasti, saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional, ujar Erick Thohir. Pernyataan Erick Thohir ini selaras dengan anggota Komite Sekolah PSSI Yani Arya Sinulinga. Disebut Arya bahwa saat ini belum ada proses yang mengarahkan naturalisasi Emiliano Jonathan. Soal kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini tidak ada hubungannya dengan naturalisasi Emiliano. Ayah sang pemain hanya sedang melakukan kunjungan. Sampai hari ini, kami belum ada. Dukomin juga belum, kata Arya Sinulinga. Untuk meluruskan supaya tidak ada isu soal orang tuanya datang ke Indonesia. Namanya orang mau berkunjung bebas kan? Sepanjang sampai hari ini belum ada proses apapun terkait Emiliano Jonathan, tutur Arya Sinulinga. Upaya timnas Indonesia untuk terus memperkuat skuad Garuda dengan pemain keturunan terus berlanjut. Kali ini giliran Emiliano menunjukkan inisiatif tinggi dengan melakukan pendekatan unik kepada pemain muda berbakat Belanda yakni Tristan Gojjer. Renders yang telah lebih dulu merasakan atmosfer membela skuad Garuda. Ia menggunakan cara yang cukup menarik untuk menarik perhatian Tristan Gojjer. Dilansir dari unggahan Instagram Tristan Gojjer, pemain PSV Zwolle tersebut memamerkan sepasang sepatu bola berwarna putih dengan desain khusus. Yang menarik perhatian adalah adanya gambar bendera Indonesia dan juga Belanda yang berdampingan di sepatu tersebut. Gojjer pun menuliskan keterangan dalam unggahannya tersebut. Terima kasih banyak Ellen Renders, sepatu yang luar biasa, kata Tristan Gojjer. Unggahan ini tentu memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menduga bahwa ini adalah bagian dari upaya diplomasi Renders. Tujuannya untuk membujuk Gojjer agar mempertimbangkan membela timnas Indonesia di masa depan. Tristan Gojjer sendiri merupakan pemain muda potensial yang berposisi sebagai bek kanan. Ia saat ini bermain untuk PSV Zwolle dan menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Dengan usianya yang masih muda, Gojjer memiliki potensi besar untuk berkembang dan bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Langkah Ellen Renders ini menunjukkan kekompakan dan juga semangat para pemain diaspora yang telah bergabung dengan timnas Indonesia untuk turut berkontribusi dalam membangun tim yang lebih kuat. Mereka tak hanya fokus pada performa di lapangan, namun juga aktif dalam meyakinkan pemain keturunan lainnya untuk memilih membela merah putih. Striker skuad Garuda yakni Ole Romeni mengakui bahwa dirinya sering berbicara dengan Rian Flamingo soal naturalisasi. Sang penyerang Oxford United baru melakoni 2 laga pertamanya bersama dengan skuad Garuda pada jeda internasional ini. Ole Romeni melalui keduanya dengan cukup baik secara pribadi dengan mencetak 1 gol pada masing-masing laga. Namun kedua gol tersebut memiliki nilai yang berbeda, karena golnya ke gawang Australia tidak berarti apa-apa selagi gol kontra Bahrain menentukan kemenangan. Timnas Indonesia kandas dengan skor telak 1-5 dari Australia, selagi menang dengan skor 1-0 atas Bahrain berkat gol Ole Romeni. Sang penyerang 24 tahun tersebut menjadi pemain naturalisasi tambahan yang bergabung dengan skuad Garuda setelah PSSI gencar melakukan proses naturalisasi. Proses tersebut berpotensi untuk diteruskan sebelum laga kontra China dan juga Jepang pada bulan Juni 2025 mendatang. Masih ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda dan Rian Flamingo termasuk di antaranya. Pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin, Flamingo mengomentari unggahan Romeni tentang timnas Indonesia dengan bahasa Indonesia. Meyakini, demikian kata bek tengah PSV Eindhoven tersebut. Kepada media Belanda, Romeni berbicara tentang Flamingo dan mengaku sering berkelakar tentang itu dengannya. Namun dia memperkirakan Flamingo akan masuk ke tim nasional Belanda karena karirnya yang berjalan baik di PSV. Rian juga punya darah Indonesia, jadi kami sering berbicara tentang itu untuk bercanda. Dia bermain bagus di PSV dan akan masuk ke tim nasional Belanda, kata Ole Romeni. Meski begitu, Flamingo sendiri dikabarkan memiliki darah Indonesia yang sudah terlalu jauh, yaitu melalui buyutnya sebagaimana klaim dari Yusa Nugraha. Hal itu melampaui status eligible FIFA yang hanya membatasi seorang pemain naturalisasi untuk berpindah federasi, hanya hingga kakek dan juga neneknya.